Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Semua sehat ya. Oke. Ibu lihat daftar hadirnya. Masih ada beberapa sih yang belum gabung. Absensi hari ini seperti biasa ya, kalian tolong kirimkan nama kelas ke WA pribadi Ibu ya sebagai bukti absen kehadiran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong Zaki dipimpin dulu doa ya. Ayo Oke, Bu. Zaki, ya. Marilah kawan-kawan, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mohon semua sosial medianya, video yang sedang dibuka di laptop ataupun di handphonenya, tolong dimatikan dulu ya. Kita fokus dulu sama pembelajaran hari ini. Jelas? Oke? Tas, Bu. Oke. Pembelajaran hari ini, seperti yang sudah Ibu bilang, yang di pertemuan berikutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih yang akan kita pelajari? Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk bisa menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi di pertemuan yang lalu? Apa contoh pengaplikasian PLDV pada kehidupan sehari-hari? Penilaian kita adalah satu, ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Hari ini kita mulai dengan kalian tolong siapkan dulu alat tulis, buku catatan, serta LKS atau LKPD yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Sudah siap semuanya? Pembelajaran hari ini adalah tentang selesaian sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa sih kita harus belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel? Apa sih manfaatnya? Banyak sekali ya manfaatnya dari pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling dekat sama kamu, kenapa kita harus belajar tentang SPLDV? Ini nanti berguna, bermanfaat untuk kamu bisa memahami pembelajaran di materi SMA nanti, yaitu tentang program linear. Kompetensi dasarnya bisa kalian baca ya di layar. Kemudian ini ada indikator pencapaian kompetensinya. Indikator pencapaian kompetensinya terbagi jadi dua, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, menyusun model sistem persamaan linear dua variabel, kemudian menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang cermati dulu permasalahan tentang Nawa dan Rina di toko alat tulis. Apa yang diketahui dari permasalahan ini? Siapa yang mau menjawab? Rina beli 4 papan penjepit dan 8 pensil dengan harga 80.000. Kemudian? Nawa membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil dengan harga 70.000. Iya, itu adalah yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyanya apa? Harga satu papan penjepit dan satu penghapus. Pensil. Satu pensil. Oh, sorry, ini penghapus ya. Ibu salah ketik. Penghapus. Ya. Bukan satu buku, satu papan penjepit. Ya. Oke. Sudah menyelesaikan masalah ini, apa sih harus kita lakukan? Samaan satunya 4X tambah 8Y sama dengan 80.000. Persamaan duanya 3X tambah 10Y sama dengan 70.000. Oke, boleh. Berarti Rian menggunakan variabel X sebagai pengganti papan penjepit dan Y sebagai pengganti
hapusnya. Kalau kalian menggunakan variabel yang lain itu juga boleh ya, tidak masalah. Kalian juga bebas memakai variabel apa. Kalau sudah, nah kita lengkapi dulu ya tabel di LKPD-nya. Di situ sudah dikasih informasi kalau misalkan tabel pertama untuk J-nya sama dengan 10.000. Kira-kira jawaban P-nya berapa? 5.000. 5.000. Oke, kalau kita cek jawabannya sama-sama ya. Nah, apakah jawabannya sama dengan yang sudah Ibu tuliskan di sini? Sudah, Bu. Oke. Sudah Bu, sama Bu. Sudah sama, oke. Gimana cara kita mencari berapa harga dari papan penjepit dan berapa harga dari satu penghapus? Hati dulu. Di sini kan terbagi jadi 2 persamaan ya. Ada persamaan yang Nawa sama persamaan yang diperoleh dari Rina. Kira mereka punya pasangan jawaban yang sama enggak? Ada. Yang mana? Ada. Yang 15.000 sama 2.500. Iya, di sini ternyata setelah kita melengkapi tabelnya terdapat satu pasangan jawaban yang sama, yaitu pada nilai J-nya sama dengan 15.000 dan P-nya sama dengan 2.500. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari jawaban ini? Apa sih artinya? Kita akan gambar menggunakan cara grafik ya, menjelaskan atau mempresentasikan cara menggambar grafik dari SPLDV yang tadi menggunakan GeoGebra. Saya, Bu. Siapa? Oh, Nadifa. Oke, boleh. Langkah apa yang harus kita lakukan? Tadi ketik GeoGebra online di Google-nya dulu. Iya, atau boleh di aplikasinya langsung? Boleh. Kemudian setelah itu? Iya, masukkan variabelnya. Persamaan linearnya ya. Ya, langsung diketik. Apa persamaan linearnya? 4X mungkin. Tambah 8. Itu 4X, Nadifa. Klik enter. Ya. Persamaan yang keduanya. 3X tambah 10Y Ya. sama dengan 70.000. Oke. Perkecil layarnya sampai kelihatan garisnya. Oke. Kita lihat. Kita perkecil. Ayo, itu sebentar lagi kelihatan. Yang lain sambil mencoba juga kan ya? Tekan simbol segitiga lingkaran ini. Oke, benar. Ditekan simbol segitiga lingkaran, kemudian? Perpotongan 2 objek. Ya. Lalu tekan potongan garisnya. Perpotongan garisnya. Nah, Bu. Iya. Iya, udah dapat jawabannya ya. Oke, sekarang Ya. Ibu mau tanya. Tadi yang pakai cara tabel, buat pertanyaan buat semuanya ya. Yang tadi pakai cara tabel, hasil harga papan penjepitnya berapa? 15.000. 15.000. 15.000. Satu penghapusnya berapa? 2.500. 2.500. Jadi maksudnya tuh gimana sih selesaian dari dua buah persamaan itu adalah yang bagaimana? Kenapa jawabannya bukan yang 12.000 sama yang 4.000 gitu? Kenapa yang 15.000 sama 2.500? Ada nggak yang bisa jawab? Yang sama kayak ruas yang lain. Yang sama, iya maksudnya. Jadi kita harus mencari nilai dari variabelnya itu adalah yang sama dari kedua persamaannya. Kita mau mencari penyelesaian dari dua buah grafik.
penyelesaiannya itu adalah titik apanya berarti? Titik potong. Titik potongnya. Iya, jadi perbedaannya sama penyelesaian di PLDV itu adalah gimana? Kalau pada PLDV itu penyelesaiannya ada pada garisnya. Sedangkan kalau pada SPLDV penyelesaiannya itu harus merupakan Titik potong. titik potongnya. Iya, benar. Oke. Sampai di sini ada nggak yang masih bingung? Sekarang Ibu kasih waktu untuk menuliskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel hanya ada satu, yaitu kalau dalam grafik titik potongnya. Iya. Oke, sampai di sini. Apa sih yang sudah kalian pelajari? Hal baru apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Cara menentukan penyelesaian SPLDV dengan sistem tabel dan grafik. SPLDV itu merupakan gabungan dari merupakan dua buah PLDV yang saling terkait. Iya, benar. SPLDV itu adalah gabungan dari dua PLDV yang saling terkait. Kemudian hal lain apa yang kalian baru tahu nih di pelajaran hari ini? GeoGebra yang benar. Cara penggunaan GeoGebra yang benar dan mencari titik potong dengan menggunakan GeoGebra. Iya, benar. Nah, nanti tolong dilatih terus ya cara menggunakan GeoGebranya. Oke, karena materi hari ini kita sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Iya, benar. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, itu yang harus kalian pelajari. Untuk latihan soalnya, sudah link latihan soalnya, Ibu sudah share. Ini dalam bentuk Google Form-nya, Ibu sudah share ke Melati ya, PJ-nya nanti sama Melati tinggal di-share ke grup kelasnya. Pengerjaannya tolong dikumpulkan sesuai dengan waktu yang diminta dan tolong dikerjakan dengan menggunakan cara masing-masing. Diskusi boleh, tapi tidak boleh mencontek ya, ingat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Pesan dari Ibu, tetap tolong semangat belajarnya, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main sosial media atau gadgetnya ya. Kita gunakan sosial medianya dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu tutup dulu pertemuan hari ini dengan hamdalah, tapi sebelum kita sudahi, tolong Zaki dipimpin doa penutupnya dulu ya. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya.